Oke, ya langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami akan coba mempresentasikan cara membuat CRUD untuk pemula. Ya, di sini udah ada Bang Egi, ada Mbak Arika, Mbak Davita, sama Bang Septian. Pertama, untuk membuat CRUD kita harus mempersiapkan 3 aplikasi. Di antaranya yang pertama adalah Visual Studio atau VBNet. Yang kedua, kita harus mempersiapkan XAMPP untuk membuat si database-nya. Yang ketiga, kita membutuhkan konektor ODBC. Nah, setelah ketiga aplikasi ini terinstall, kita akan memulai pembuatan CRUD yang akan dijelaskan oleh Mbak Arika. Silakan Mbak Arika, cara menginstal aplikasinya bagaimana? Untuk yang pertama, setelah di-download XAMPP-nya, kita aktifkan MySQL dan Acacia. Setelah dipencet klik start, selanjutnya kita buka browser atau bisa juga pakai Chrome dan ketik localhost. Di localhost ini kita akan membuat database. Dan cara pembuatan database pada localhost ini akan dijelaskan oleh Davita. Ya, silakan Mbak Davita untuk penjelasan pembuatan database pada MySQL ya, PHP MyAdmin. Mbak Davita dari jaringan, mungkin bisa dibantu Mbak Arika untuk menjelaskan. Oke, saya bantu jelasin. Untuk pembuatan database, yang pertama kita klik new. Nah, di sini kita ketikkan DB Campus. Di sini kita sesuaikan ini, terus kita klik create atau buat. Oh, karena ini sudah ada tuh Pak. Udah. Untuk itu, setelah database di sini kita udah jadi, klik go. Nah, ini kita kasih nama dulu. Contoh tabel mahasiswa. Di sini untuk menentukan kolom, jumlah kolom yang akan kita buat. Misalkan karena di sini kita akan membuat tabel mahasiswa, maka kita butuh 4 saja. Oke, di sini kita pilih 4. Go. Nah, di sini kita bisa mengasih semua isian seperti di sini katakan bisa name, di sini nama, di sini alamat, di sini dengan telepon. Untuk tipe data, karena kita akan berhubungan dengan teks dan angka, jadi lebih baik kita pilih dengan data varchar. Kenapa varchar? Varchar bisa digunakan untuk keduanya. Oke. Nah, di sini kita kasih value. Value itu jumlah angka yang jumlah isian dari sebuah teks kolomnya nanti. Ini kita kasih segini. Oke. Jika ini sudah, kita ke null index. Untuk kolom name, di sini kita kasih primary. Nah, fungsinya apa? Untuk dijadikan primary key pada proses pengetikan script. Oh ya, kalau ini sudah, kita klik save.
Sudah muncul. Ini tuh yang dinamakan primary key. Setelah database dibuat, kita klik ODBC. ODBC untuk mengkoneksikan antara database dengan Visual Studio. Nah, ini karena kita sudah ada di sini, untuk cara mengkoneksikan, ini klik Add, ini Finish. Nah, di sini kita kasih nama TB Kampus. Usernya kita kasih root, lalu tes. Nah, pastikan tes connection successful. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke Visual Studio-nya untuk dengan menggunakan script yang sudah saya buat kemarin. Berikut contohnya. Mungkin bisa dibantu jelaskan Mbak Rika atau Mas Nirwan. Oke, saya akan bantu jelaskan untuk pembuatan desainnya terlebih dahulu ya, sebelum kita lari ke scriptnya. Ya. Yang pertama kita buat desainnya dulu. Semua tools ada bisa dilihat di tools box, ada di sebelah kiri ya. Di situ banyak. Namun yang kita pakai pada pembuatan CRUD untuk pemula ini, kita butuhkan adalah yang pertama label. Yang kedua text box-nya. Nah, yang bawah itu Data grid. Nah, data grid, sorry. Nah, yang untuk tombolnya itu bisa kita sebut button ya. Di sini ada button input, edit, hapus, dan tutup. Untuk saya bantu sedikit, ini yang dinamakan label, ini yang dinamakan text box, ini button, dan ini data grid. Fungsi data grid itu untuk apa? Untuk menampilkan hasil dari inputan ini. Nah, pengkoneksian database juga nanti muncul di sini. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dilanjut Mas Nirwan. Untuk mengganti namanya ini bisa dilanjut. Baik. Bang Egy, untuk mengganti nama NIM, labelan pada nama, alamat. Nah, untuk NIM bisa kita lihat diklik pada bagian NIM ini di labelnya sebelah kanan bawah ya untuk penggantinya. Pada teks coba diubah. Contohnya menjadi NIK kita coba. Nah, sudah diubah kan? Berarti untuk pengubahan nama pada label ini ada kita bisa klik lalu ada di bagian pojok kanan bawah pada menu teks. Selanjutnya pada menu text box. Nah, kita ubah pada teks ya, kita coba. Coba di contohnya Egy. Kita buat. Nah, dia akan muncul. Tapi untuk kali ini kita kosongkan saja karena ini untuk text box ini untuk input ya. Pada menu button kita coba. Nah, ini pun sama kayak penamaan label ya. Ada di bawah pada menu teks. Kita langsung untuk desainnya cukup sekian ya. Kita langsung ke bagian scriptnya ya. Nah, yang paling pertama untuk sebelum kita lanjut ke bagian bawahnya, kita harus connect dulu ke ODBC. Di sini bisa dilihat ada scriptnya ODBC ini.
Nah, skripnya bisa dilihat langsung ada di bagian paling atas. Nah, kita perlu pengaktifan ini dulu. Nah, lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada subkoneksi ya. Nah, di sini ada driver, MySQL, ODBC. Kita pakai ODBC versi 3.51 driver ya. Lalu kita connect ke, nah itu versinya yang kita pakai. Lalu kita connect ke database. Nah, ini database yang kita buat tadi namanya db_campus. Nah, lalu root. Nah, kita lanjut ke bagian sub kondisi awal. Nah, di sini ada kondisi awal untuk text box 1, text box 2 sampai 4. Nah, kenapa kita kosongkan? Karena ini untuk penginputan data yang mau diinput. Nah, nanti si user untuk menginput datanya. Makanya kita kosongkan. Yang bawahnya selanjutnya ke button. Nah, button 1 sampai 4. Nah, kita buat masing-masing namanya. Ada input, edit, hapus, dan tutup. Nah, end sub. Nah, untuk selanjutnya bisa dibantu jelaskan untuk Bang Egy. Baik, saya lanjutkan. Untuk script codingan yang di sini itu cukup mudah sebenarnya. Untuk menuju lokasi dari script kita cukup klik 2 kali di sini. Contoh seperti ini. Tuh, ini sudah dibuatkan sendiri. Berhubung saya udah ada scriptnya, maka saya hapus. Nah, nanti akan muncul di sini di text box 1. Text box 1 ini fungsinya ke sini, dari sini. Ini penjabarannya. Muncul di sini semuanya. Nah, untuk button 1, button yang ini input, itu scriptnya di sini. Dim input data string. Kenapa string? Karena kita menggunakan teks, bukan angka. Oke. Insert dari mana? Tabel mahasiswa yang di samping pilih sini, yang di database sini, di sini tabel mahasiswa. Text box 1, 2, 3, 4 ini mengikuti yang dari sini. 1, 2. Untuk penempatan dari data yang kita panggil dari database itu nanti munculnya di sini. Nih, text box 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jangan lupa ada basic command input data. Terus input data berhasil untuk message box. Message box ini berfungsi ketika kita menginput di sini, maka dia akan muncul. Contoh seperti ini. Kita ketik angka 1, tuh, maka ini akan muncul. Sudah. Ini kenapa begini? Karena datanya sudah ada. Karena makanya bisa terjadi error. Coba kita dengan data yang lain. Kita stop dulu, sebentar. Buka lagi filenya. Kita ulang. Saya ketik angka 6. Saya ketik di sini. Nirwan. Alamatnya Gondrong. Teleponnya ngasal aja. Kita klik input. Nah, maka akan muncul message box yang tadi kita jelaskan. Di sini pun akan muncul. Oke. Tutup kembali, kita kembali ke script. Dan untuk script kedua, di sini ada yang namanya update atau edit tabel, edit data. Nah, editnya di mana? Kita kembali lagi ke sini. Di sini. Contoh, kita akan menghapus
mengedit tabel nomor 6. Kita ke sini, kunci primary key yang sudah kita buat tadi. Nah, kita hapus, edit, sini Nirwan 1, Gondrong 1. Edit, ada message box seperti ini. Dan kita lihat hasilnya di bawah. Maka data di sini akan mengikuti juga dengan data yang kita rubah tadi. Oke. Selanjutnya kita ada yang namanya hapus. Hapus itu identik dengan delete. Oke. Sama, semuanya itu kita ngambil dari tabel mahasiswa. Di mana NIM ini kita jadikan kata kunci untuk memanggil sebuah data. Di mana letak NIM di text box 1. Nih di sini. Di sini nih NIM. Ini di sini text box 1. Oke, sudah cukup. Lalu kita ke bawah. Nah, untuk tutup itu scriptnya cukup simpel. Klik N, udah selesai. Nah, untuk pembuatan cerut itu sudah cukup dengan script seperti ini. Nah, tapi di sini saya akan beberapa menambahkan tools atau tambahan supaya untuk mempermudah dalam pengerjaan cerut itu tadi. Contoh seperti ini. Nih keychar. Fungsi dari keychar itu agar mempermudah ketika kita mencari data. Jadi kalau fungsi keychar tadi tidak diaktifkan, maka di sini kita harus mengetik satu-satu seperti ini. Tapi beda cerita dengan fungsi keychar tadi kita aktifkan. Misal kita mau memanggil data 1, kita klik angka 1, enter, maka data akan muncul sendiri. Tapi ketika fungsi keychar tadi kita tidak input, maka harus menginput satu-satu. Nah, itu cukup merepotkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada sedikit tools lagi, yaitu fungsi dari tab index. Tab index itu berfungsi untuk apa? Supaya kita berpindah dari text box 1 ke text box yang lain itu tanpa menggunakan mouse, cukup menggunakan tab. Contoh seperti ini. Tanpa menggunakan mouse, kita cukup menggunakan tombol tab di keyboard. Fungsinya di mana? Ada di properties. Kita klik di sini, terus kontrol di sini semua. Nih, tab index. Perhatikan angkanya ya. Perhatikan angka. Indeks 1 itu untuk utama. Yang kedua itu tab selanjutnya. Begitupun seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita rubah. Ketika saya coba dari sini, saya mau langsung ke input. Nah, di sini tetap angka 1. Di input kita dari angka 5 tadi, kita rubah angka 2. Yang di sini kita hapus dulu. Ya, kita coba. Kita coba. Sini ketika kita setelah pencet tab, maka dari sini akan loncat ke sini. Tuh. Betul kan? Oke, sudah cukup. Kita kembalikan lagi. Di sini kita bikin berubah 2, di sini berubah angka 5. Oh ya, lupa. Untuk button hapus itu skripnya seperti ini. Dihapus, delete yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Nah,
Untuk penerapannya seperti apa? Jika kita tunjuk, lihat sama-sama. Contoh, di sini saya akan menghapus data nomor 6. Maka di kolom name, key-nya, kita ketik angka 6, lalu enter. Maka data akan muncul dengan otomatis. Nah, setelah itu sudah, kita klik hapus. Hapus sudah berhasil. Oke. Data di sini akan hilang. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Jika ada yang mau tambahkan, monggo silakan. Oke, terima kasih untuk Bang Egi ya untuk penjelasannya mengenai skrip dalam pembuatan CRUD di VBNet ini. Cukup jelas ya. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami penjelasan untuk CRUD sederhana. Sekian. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.